Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari grup A akan membahas tentang kurikulum di Singapura yang beranggotakan Putra Nimaktul Akbar, Rana Delaila Rum, Ulfa Lutfiyah, Winnie Panjarni Suhada Ramzah, Yudia Milasari, dan saya sendiri Zalika Hamida. Baiklah, saya Zalika Hamida dengan NIM 190296061 akan membahas tentang sejarah negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara termaju di kawasan Asia Tenggara dan bisa mengalahkan saudara-saudara tuanya di kawasan Semenanjung Melayu. Hal ini terjadi karena Singapura memiliki sistem pendidikan yang maju. Singapura memiliki jarak kurang lebih 40 km dari barat ke timur dan jumlah penduduk kurang lebih 5 juta jiwa, jumlah penduduk yang sedikit dan jarak wilayah yang relatif kecil untuk ukuran sebuah negara bukan menjadi alasan untuk tidak maju. Singapura memulai pembangunan kekuatan dasarnya dengan modal pendidikan. Singapura terletak di persimpangan Asia di tengah bisingnya kesibukan kota kosmopolitan. Singapura bukan lagi sekedar negara tujuan wisata favorit, perlahan tapi pasti Singapura telah menjelma menjadi salah satu pusat pendidikan yang dapat dibanggakan di dunia, menyatukan yang terbaik dari barat hingga ke timur. Singapura menjadi negara tujuan bagi sekitar 86.000 pelajar internasional dari 120 kebangsaan untuk menimba ilmu. Dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah SMP dan SMA, diploma, politeknik, sarjana hingga pasca sarjana dengan beragam pilihan sekolah mulai dari sekolah negeri, sekolah swasta hingga sekolah internasional. Singapura menjadi tempat mempertemukan tradisi barat dan timur. Dengan situasi ini, selain belajar formal di bangku sekolah, para pelajar internasional dapat berharap memperoleh pengalaman menarik dari persentuhan mereka dengan beragam budaya dan adat istiadat. 4 lembaga utama pada sistem pendidikan di Singapura. Yang pertama, pemerintah, sekolah yang didanai pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang kedua, universitas lokal, pendidikan politeknik, dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Yang ketiga, sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Yang keempat, sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau internasional. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Yudia Milasari, NIM 190291182. Saya dari grup A. Materi selanjutnya ialah kebijakan pendidikan di Singapura. Kebijakan pendidikan di Singapura ada 5. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Yang kedua, sekolah dasar. Yang ketiga, sekolah lanjutan. Yang keempat, institusi kesenian swasta. Yang kelima, sekolah swasta. 1. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah diselenggarakan oleh Taman Kanak-kanak dan Pusat Perawatan Anak. Terdiri dari program 3 tahun untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Terdaftar pada Menteri Pendidikan. Taman Kanak-kanak di Singapura dilaksanakan oleh yayasan masyarakat, perkumpulan keagamaan, organisasi sosial, dan bisnis. Pusat Perawatan Anak mendapat izin dari Menteri Pengembangan Masyarakat dan Olahraga. Kebanyakan dari Taman Kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi sehari dengan tiap sesi pelatihan dari 2, 5, sampai 4 jam 5 hari setiap minggunya. Pada umumnya, kurikulum termasuk program berbahasa Inggris, bahasa asing dengan pengecualian terhadap sistem luar negeri, yaitu pada sekolah internasional yang menawarkan program Taman Kanak-kanak bagi anak-anak ekspatriat. Periode pendaftaran bagi setiap Taman Kanak-kanak dan Pusat Perawatan Anak berbeda-beda. Kebanyakan dari Pusat Perawatan Anak menerima siswa dari negara manapun sepanjang tahun selama masih ada ketersediaan tempat. Silakan menghubungi Taman Kanak-kanak tersebut secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran, kurikulum, dan lainnya. Yang kedua, sekolah dasar.
seorang anak di Singapura menjalani pendidikan dasar selama 6 tahun, terdiri dari 4 tahun tahap dasar pertama, yaitu sekolah dasar kelas 1 sampai kelas dasar 4, dan tahap orientasi tahun kedua, yaitu sekolah dasar kelas 5 sampai kelas 6. Pada tahap dasar, kurikulum inti terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, bahasa daerah, dan matematika, dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian dan kerajinan tangan, pendidikan fisik, dan pembelajaran sosial. Ilmu pengetahuan sudah diajarkan sejak kelas 3 sekolah dasar. Untuk memaksimalkan potensi mereka, siswa diarahkan menurut kemampuan belajar mereka sebelum menguasai tahap orientasi. Pada akhir kelas 6 SD, siswa mengikuti ujian kelulusan sekolah dasar atau disebut juga dengan Primary School Leaving Examination. Kurikulum sekolah dasar di Singapura telah digunakan sebagai model internasional, khususnya metode pengajaran matematika. Siswa asing dari negara manapun diterima di sekolah dasar menurut ketersediaan lowongan tempat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan ini sama dengan perguruan tinggi. Di Singapura, terdiri dari sekolah dengan sekolah dana pemerintah, bantuan pemerintah, atau biaya sendiri. Para siswa dapat melakukan sekolah lanjutan ini selama 4 atau 5 tahun sesuai dengan program yang mereka ambil, program spesial, normal, ataupun cepat. Program spesial dan cepat mempersiapkan siswanya untuk mengikuti ujian GCEO atau Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary pada tingkat 4. Siswa pada program normal dapat memilih jurusan akademik atau teknik, yang keduanya mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCEN atau Singapore Cambridge General Certificate of Education normal pada tingkat 4. Dan jika hasilnya memuaskan, maka siswa bisa mengikuti ujian GCEO pada tingkat 5. Nah, kurikulum pendidikan lanjutan pada sekolah lanjutan itu ada mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Pada tingkat lanjutan ketiga, siswa dapat memilih jurusan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bisa jurusan seni, bisa ilmu pengetahuan, perniagaan, atau teknik terapan. Nah, kurikulum di atas merupakan kurikulum yang terkenal di dunia karena kemampuannya untuk mengembangkan siswa melalui pemikiran kritis dan keterampilan intelektual. Terdapat 3 universitas lokal yang ada di Singapura, yaitu National University of Singapore atau NUS. Yang kedua ada Nanyang Technological University atau NTU. Yang terakhir ada Singapore Management University atau SMU. Universitas di atas terkenal dengan lulusannya yang hebat dan gelarnya yang dikenal secara internasional. Yang pertama, NUS. NUS ini berdiri pada tahun 1905 dan berkembang mempunyai cakupan yang luas dengan menawarkan pelatihan tentang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu pengetahuan, keahlian teknik terapan, teknologi, hukum, seni, dan pengetahuan sosial dan pengobatan. Lalu yang kedua ada NTU. NTU didirikan pada tahun 1981 dengan menyediakan fasilitas untuk melaksanakan pendidikan tingkat 3 dan melakukan penelitian dalam keahlian teknik dan teknologi. NTU ini telah bergabung dengan National Institute of Education, Fakultas Keguruan, dan berkembang mencakup kegiatan pembukuan, bisnis, dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada SMU. Didirikan pada tahun 2000 sebagai universitas umum pertama yang mendapatkan bantuan dari pihak swasta dengan fokus pengajaran pada program bisnis dan manajemen. Nah, universitas di atas memang dikenal sebagai lulusannya dikenal sebagai lulusan yang terbaik, jadi lulusannya itu sudah diakui secara internasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rana.
Baiklah, perkenalkan nama saya Rana Delailarum, NIM 19029162, dan saya akan melanjutkan materi dari grup A yaitu tentang kurikulum di Singapura. Dan subtopik yang akan saya bahas yaitu mengenai institusi kesenian swasta dan sekolah swasta yang berada di Singapura. Saat ini terdapat 2 institusi kesenian swasta yang berada di Singapura, yaitu yang pertama LaSalle College of Art, yang kedua yaitu Nanyang Academy of Fine Art. Kedua institusi ini menawarkan pendidikan kesenian setelah sekolah menengah. Tentu saja, kedua institusi ini dikelola oleh pihak swasta dan termasuk kepada badan yang dibiayai oleh publik. Institusi ini bersifat non-profit dan pendanaannya pun dibiayai oleh Departemen Pendidikan Singapura dalam bentuk pendanaan pada tingkat politeknik dan hanya kepada program diploma tertentu. Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan publik lainnya di Singapura, mereka terbebas dari program Kestras untuk pendidikan. Dan terdapat juga institusi-institusi pendidikan swasta lainnya yang juga menyediakan program yang berkaitan dengan seni dan desain. Di Singapura terdapat beragam variasi sekolah swasta yang menyediakan berbagai jurusan dan hal ini akan menambah keanekaragaman pandangan pendidikan antar bangsa. Ada lebih dari 300 sekolah komersial dengan jurusan teknologi informasi, seni, dan bahasa. Sekolah swasta komersial dan sekolah khusus ini menawarkan berbagai macam jurusan yang diminati oleh murid lokal maupun internasional. Menariknya, sekolah-sekolah swasta ini menawarkan berbagai macam jurusan, mulai dari sertifikat, diploma, sarjana, sampai dengan pasca sarjana. Melalui hubungan kerjasamanya dengan universitas internasional, seperti contohnya saja dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan lain sebagainya, sekolah-sekolah swasta ini menawarkan kepada para siswanya agar memberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat bertaraf internasional dengan harga yang lebih terjangkau dan tentunya lingkungan yang dekat. Dan tentunya setiap sekolah swasta yang ada di Singapura ini mengadakan sistem pendaftarannya sendiri-sendiri. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putra. Kepada Putra, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang teori dan praktek. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan di Singapura mengerucut pada visi dan misi pendidikan tersebut. Visi dari pendidikan di Singapura yaitu memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk merasakan aturan sistem pendidikan di Singapura yang selalu meletakkan keunggulan dan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas dunia. Biaya kuliah di Singapura untuk siswa internasional bervariasi dan bergantung pada program studi mereka. Daftar universitas di Singapura antara lain adalah MDIS, PSB, James Cook University, Kaplan, TMC, Raffles Design Institute, dan lain-lain, yang selalu mencetak lulusan terbaik dengan gelar yang diakui secara internasional. Daftar universitas di Singapura tidak hanya beberapa universitas di atas saja, namun juga diwarnai dengan kehadiran berbagai macam lembaga asing terkemuka, baik yang mendirikan kampusnya maupun yang berkolaborasi dengan universitas asing di Singapura tersebut. Yang kedua, kurikulum. Untuk kurikulum pada tahap sekolah, Taman Kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi sehari dengan tiap sesi pelatihan dari 5 sampai 4 jam, 5 hari setiap minggunya. Pada umumnya, kurikulum termasuk program berbahasa Inggris dan bahasa asing dengan pengecualian terhadap sistem luar negeri, yaitu pada sekolah internasional yang menawarkan program Taman Kanak-kanak bagi anak-anak yang ekspatriat. Pada tahap dasar, kurikulum inti terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, bahasa daerah, dan matematika, dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian, dan kerajinan tangan, pendidikan, fisik, dan pembelajaran sosial. Ilmu pengetahuan sudah diajarkan sejak kelas 3 sekolah dasar. Kurikulum pendidikan lanjutan mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Pada tingkat lanjutan ketiga, siswa dapat memilih pilihan mereka sendiri tergantung apakah mereka di jurusan seni, ilmu pengetahuan,
perniagaan, atau teknik terapan. Kurikulum pada sekolah lanjutan di Singapura dikenal di seluruh dunia atas kemampuannya untuk mengembangkan siswa melalui pemikiran yang kritis dan keterampilan intelektual. Bicara soal silabus dan kurikulum, Departemen Pendidikan di Singapura setiap kali bekerja untuk melakukan evaluasi. Setiap perkembangan baru selalu disisipkan pada silabus baru. Jadi itulah pendidikan di Singapura, bukan sekedar menyediakan sarana prasarana yang memadai, tetapi juga selalu mengupdating dari tahun ke tahun. Yang ketiga, metode. Singapura memiliki metode pembelajaran bertaraf internasional, infrastruktur yang canggih, serta atmosfer belajar yang nyaman di tengah keharmonisan multibudaya masyarakatnya. Para peserta didik di Singapura juga dipersiapkan secara dini menjadi warga global yang berdaya saing tinggi. Untuk belajar di Singapura, pembelajar membutuhkan persiapan yang sangat matang. Yang keempat, evaluasi. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan di Singapura tidak berbeda dengan pendidikan di Indonesia, yaitu mengadakan evaluasi berbentuk ujian nasional. Dalam pendidikan Singapura tidak menentukan kelulusan seseorang, karena menurut pemerintahnya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Jadi untuk pelajar yang sudah duduk di kelas 4 ekspres ataupun yang di kelas 5 normal akademik sudah harus mengikuti 0 level test untuk lulus dari secondary school. Dalam 0 level test ada 7 pelajaran yang harus diikuti, diantaranya 5 pelajaran pokok dan 2 mata pelajaran pilihan. Kelima pelajaran pokok tersebut adalah English, Modern, Tongyu, Matematika, IPA dalam kurung Biologi, Kimia, Fisika, IPS dalam kurung Sejarah, Sosiologi, Geografi, serta 2 mata pelajaran pilihan dari Food and Nutrition, IT, dan Design and Teknologi. Semua pelajaran tersebut mempunyai nilai minimum. Bagi siswa yang tidak bisa mendapatkan nilai minimum, tetap lulus, akan tetapi ijazah mereka akan ada nilai merah. Jika mereka tidak ingin ada nilai merahnya, dalam ijazah mereka boleh mengulangi 1 tahun di kelas yang sama. Setelah secondary school, masih ada satu lagi jenjang sebelum mereka masuk ke universitas, yaitu Centralis Institute atau Junior College, dalam kurung Tertiary Education, persiapan menuju tingkat universitas. Tetapi untuk mereka yang memiliki nilai bagus dalam kurung poin 1 sampai 14 bisa langsung ke Junior College yang lamanya 2 tahun. Jika mereka tidak memiliki nilai dari poin yang disebutkan itu, maka mereka melanjutkan ke Centralis Institute yang waktunya lebih lama, yakni 3 tahun. Setelah itu, mereka harus melewati ujian nasional yang diberikan tentu saja lebih sulit karena sudah masuk universitas. Dengan banyaknya tes yang harus dilewati, tentulah universitas di Singapura bisa mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, karena penyaringan mahasiswanya secara tidak langsung dilakukan melewati sejumlah tes-tes tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winnie. Kepada Winnie, dipersilahkan. Terima kasih kepada Putra. Selanjutnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Winnie Fajarni Suhada Ramzah dengan NIM 19029178. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, di mana saya akan membahas tentang Singapura sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN. Nah, apa yang menyebabkan Singapura memperoleh hal tersebut? Tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya fasilitas yang memadai, di mana di Singapura ini, di setiap sekolahnya itu diberikan web sekolah yang dapat menghubungkan siswa, guru, maupun orang tuanya. Kemudian, Singapura ini juga menyediakan LCD yang berfungsi untuk proses pembelajaran. Selain itu, Singapura juga menyediakan sistem transportasi yang lengkap yang berguna bagi siswanya untuk berangkat ke sekolah. Selanjutnya adalah faktor biaya. Karena jika biaya sekolah itu murah, maka semua siswa yang ada di negara tersebut dapat mengenyam pendidikan dengan mudah. Nah, hal ini berlaku di Singapura, bahwa biaya sekolah di Singapura ini
disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya, dan bahkan disediakan beasiswa berupa beasiswa kurang mampu untuk siswa-siswa yang tidak mampu. Kemudian, faktor lain yang menyebabkan Singapura menjadi negara dengan sistem terbaik pendidikannya di ASEAN itu adalah faktor pendidiknya. Nah, penyaringan calon guru di negara Singapura ini tergolong sangat ketat. Calon guru yang terpilih pun itu disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan, sehingga semua calon guru yang terpilih itu dapat melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Dan setelah para calon guru tersebut teraudisi, mereka akan diberikan pelatihan yang berfungsi untuk mereka mengajarkannya kepada siswa-siswa mereka nantinya. Para guru di Singapura ini juga diberikan gaji-gaji yang besar sehingga para guru ini dapat melaksanakan hidup yang sejahtera. Kemudian faktor lainnya adalah Singapura ini mengeluarkan 25% dari anggaran pemerintahnya yang diberikan kepada sistem pendidikan, di mana 40% dari itu diberikan untuk perguruan tinggi. Dan Singapura ini juga memberikan 75% donasi dan mendorong adanya donasi dari sektor swasta dan membuat pemerintah Singapura bekerja sama dengan pebisnis agar sistem pendidikan ini dapat terinovasi dan dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan antara kurikulum di Singapura dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Ternyata kurikulum di Singapura ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, di mana di Singapura ini juga disediakan ujian nasional untuk semua siswa yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di manakah letak pembeda antara kurikulum di Singapura dengan di Indonesia ini? Ternyata letak pembedanya itu ada di fungsi ujian nasional tersebut. Di Singapura, ujian nasional tidak berfungsi untuk kelulusan siswanya. Sedangkan di Indonesia, itu berfungsi untuk kelulusan siswa atau menjadi standar kelulusan dari siswanya. Tetapi hal itu tidak berlaku lagi sekarang karena ujian nasional di Indonesia pun tidak menjadi penentu untuk kelulusan dari siswanya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana pemerintah merasa ujian nasional ini banyak diselenggarakan dengan kecurangan, serta ujian nasional ini menjadi tekanan bagi setiap siswanya yang menyebabkan mata pelajaran lain teracuhkan dan tertinggalkan. Sekian pembahasan dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau kritik dan saran, dapat teman-teman berikan di forum diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.